Halo, kamu kenapa sayang? Ah, Kamu aku kenapa? awalnya vertigo, Miss. Kenapa? Vertigo. Vertigo, terus? Ya, terus aku kan udah 2 kali aku masuk ke rumah sakit ini, Miss. Awal vertigo, terus udah balik kan, udah dapat 2 minggu di rumah. Aku jatuh lagi pingsan. So majikan aku bawa lagi aku ke sini. Terus? Sekarang lagi dicek. Soalnya kan aku sering ngalamin sakit kepala terus, Miss. Oke, terus? Kamu di Hong Kong berapa Ya, lama, Nak? aku baru 10 bulan, Miss. Di Hong Kong baru 10 bulan, terus sering pingsan Iya. seperti itu? Iya. Terus? Nah, pas itu aku udah di sini kan dirawat lagi. Sampai aku udah bilang sama majikan, aku kalau kondisi aku macam ini terus aku nggak sanggup, aku bilang. Terus? Majikan aku nggak ada respon. Oke, terus? Ya, aku bilang aku sering sakit kepala. Terus majikan aku yang lelaki tuh jawab, mau sampai kapan kamu di rumah sakit? Aku juga nggak mau. Aku bilang nggak mau lama-lama di sini. Aku bilang, aku tuh sebenarnya ingin sehat. Aku bilang, tapi kondisi aku lemah. Jalan aja gemeteran, Miss. Oke, terus? Efek dari sakit kepala itu. Jadi sekarang asal mau jalan tuh aku jadi kekunangan mata akunya, Miss. Oke, sudah diketahui sakit apa, Nak? Ya, dokter bilang ada pembengkakan hati katanya. Jadi suruh istirahat dulu. Oke, terus istirahat dulu itu dalam istilah kata bagaimana? Apakah kamu mau pulang Indonesia atau kamu Iya, pengen? aku pengen kalau macam itu aku bilang aku pengen berobatnya di Indonesia aja lah. Di sini aku macam mana ya sendiri aja. Aku bilang. Terus? Iya, terus aku tanyakan sama majikan, aku disuruh istirahat dulu, aku bilang. Aku dadai, aku bilang, aku kalau macam ini aku balik aja ya, aku bilang. Terus dadaimu bilang Gak ada apa, Nak? respon, Miss. Gak ada respon. Kamu sudah ngasih tahu agenmu atau PT-mu? Udah aku bilangin. Coba kata yang dari Indonesia, coba kamu tanya dulu ke agen yang di Hong Kong, katanya gitu. Kan agen aku yang di Hong Kong tuh WeCare, Miss. Oke, gini aja, coba kamu telepon PT-mu sekarang coba. Sebelum Iya, aku Miss. laporkan ke KJRI coba. Iya, Miss. Mbak kucing, Mbak. Nah, terus sekarang telepon agenmu coba. Aku pengen Iya, denger oke, kamu. Miss. Bukan agenmu, PT-mu yang ada di Indonesia. Oke. Sambungin ya, Miss. Sambungin, Nak. Nggak usah ngomong sama Miss Yuni, kamu diam aja dulu, kamu ceritakan, aku dengarkan dulu. Iya. Halo. Halo, Samsung. Oh ya? Aku mau minta izin mau balik lah, Samsung. Kalau aku disuruh istirahat di sini terus mau. Rosita. Ada peraturan yang mengatakan bahwa kalau kamu mau pulang harus dalam kondisi sehat. Paham nggak? Jadi nanti kalau kamu pulang dalam keadaan sakit, PT bisa masalah loh. Maksudnya gimana? Maaf, izin. Sebetulnya disambungkan nih sama mbaknya. Anak itu kan sakit. Izin banget, maaf ya. Iya. Karena anak ini mengeluh. Siapa saya bicara ya, Bu? Saya Yuni. Dari mana ya, Bu? Dari mana ya? Dari Hong Kong sih. Nggak apa-apa. Jadi gini, saya udah ngomong sama Rosita. Jadi bukan nggak mau kasih dia pulang. Kan dari BP2 ini kan ada aturan juga. Kita nggak boleh anak sakit paksain pulang begitu loh. Ngerti nggak? Saya nggak mau anak saya itu pulang dalam keadaan sakit. Dan dia kan lagi istirahat di rumah sakit. Jadi saya udah minta sama agensi untuk
tolong dilihat. Kalau Rosita ini udah mulai membaik, udah dalam keadaan sehat, nggak apa-apa pulang. Oke, Dok, berarti sebenarnya kan agenmu sama PT-mu bagus. Mereka tidak ingin kamu kondisimu. Tidak boleh pulang dalam keadaan sakit. Kenapa? Kalau dia pulang dalam keadaan sakit, saya PT, saya bisa masalah loh. Saya nggak mau anak saya itu pulang dalam keadaan sakit. Jadi dia berobat di situ di rumah sakit ya. Sekiranya sampai sembuh lah. Bukan gini, karena ada orang nih yang sakit di luar negeri pulang Indonesia sembuh, dan kita harus memikirkan anak itu juga karena rumah sakit di Hong Kong itu memang bagus nih. Tetapi karena dia sendiri, kadang-kadang mereka itu pulang Indonesia malah sembuh. Sebenarnya kan bisa dikoordinasikan. Karena setahu saya nih, kemarin ada salah satu anak sakit parah dan kita ada pendampingan untuk pulang. Saya sendiri langsung laporkan ke KJRI. Makanya tadi saya sebenarnya ingin melaporkan pada KJRI langsung, tapi sekali lagi karena saya tidak ingin nih ada salah paham antara mbaknya dengan PT dengan agent, terus saya langsung melibatkan KJRI. Tadi saya sudah berpikir untuk telepon KJRI ini, tapi tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa kalau sakit nggak boleh pulang, nggak ada. Jadi gini. Saya mengambil aturan dari Taiwan ya, karena saya kebanyakan kan anak Taiwan. Siap. Ya, intinya gini, Mbak. Saya tidak mau anak saya minta pertanggungjawaban dari agensi sama majikan. Anak saya berangkat baik-baik, pulang juga harus dalam keadaan baik, sehat. Istilahnya begitu. Siap. Tetapi kalau di Hong Kong setahu saya itu nggak ada peraturan yang mengatakan bahwa kalau sakit nggak boleh pulang. Kalau anaknya sendiri dengan sadar ingin pulang. Gini. Jadi kalau misalnya sekarang Rosita minta pulang dalam keadaan sakit, saya minta surat pernyataan dari Rosita. Jangan bilang PT pulangin, agensi pulangin. Saya nggak mau. Nah, betul itu. Gitu loh. Jadi Dok, keluargamu harus buat pernyataan, Dok, karena PT juga tidak ingin terlibat. Nanti dikiranya PT nggak tanggung jawab. Nanti sampai ini saya rekam ya, boleh ya Mbak ya? Boleh. Saat ini pun saya ngerekam kok. Saat ini saya ngerekam kok. Kenapa? Saya tidak ingin ada anak-anak yang mengadu, tetapi habis itu pulang Indonesia menuntut sana sini. Saya tidak ingin itu. Oke, maaf, saya mulai rekam ya. Dengan siapa saya bicara? Miss Yuni. Yuni ya? Oke, saya dengan Ferdi dari BAM ya. Ini dengan Rosita Dewi, betul? Iya, betul. Oke, jadi Rosita, tadi pagi kan saya sudah teleponan sama kamu, sama suami kamu, sama agensi juga. Ya, saya juga baru tahu kalau kamu sakit. Baru hari ini saya tahu karena suamimu telepon ke saya. Ya, saya langsung telepon agensi. Saya menanyakan kepada mereka, apakah mereka tahu Rosita Dewi ini sakit? Dan si penerjemahnya, si Mbak Maya juga udah jelasin, udah tahu, mereka udah tahu, dan mereka sudah bilang sama kamu juga agar beristirahat dulu sampai ya setidaknya sembuh lah, bisa jalan kayak bisa apa, bisa pulang lah istilahnya. Kalau kamu mau pulang nggak masalah, agensi juga udah bilang. Tapi setidaknya itu kamu tuh ada ya setidaknya yang bisa naik pesawat, bisa turun pesawat, bisa jalan gitu loh. Paham nggak? Iya. Saya nggak mau kamu dalam keadaan sakit. Kenapa? Karena di bandara itu ada namanya KP2MI, ada tempat di situ. Jadi saya nggak mau jadi masalah bahwa PT pulangin kamu dalam keadaan sakit. Ngerti nggak? Iya. Saya juga udah bilang sama agensi, tolong yang penting Rosita Dewi ini kalau sudah agak baikan bisa pulang, dia minta pulang silakan pulangin dia, nggak apa-apa. Kalau atas permintaan dari Rosita Dewi. Kamu juga tadi pagi dengar sendiri kan? Iya, sensor. Saya nggak mau ada salah paham dengan PT Rosita. Kamu juga kenal sifat saya. Iya. Gitu loh. Kamu sekarang aja tadi kamu fotoin saya, kamu masih dalam baring. Masih ada infus. Saya nggak mau, takut sayanya. Ngerti nggak? Setidaknya kamu berobat dulu lah, agak baikan gitu. Mau pulang baru pulang. Agensi juga nggak masalah kok kamu pulang. Mereka juga udah bilang kan tadi. Iya. Dok, sebentar. Banget nggak? Dok, nah agenmu, PT-mu begitu clear nih. PT-mu bukan tidak bertanggung jawab. Iya, Miss. Kenapa harus telepon Miss Yuni nih? Pertanyaannya. Enggak, aku mau minta Mbak Yuni, saya kasih tahu ya. Siap. Si Rosita ini beberapa hari lalu masih teleponan sama saya, sama saya bilang ada job ini, saya minta dong Pak Ferdi. Enggak apa-apa. Terus kamu kenapa minta? Kamu kan masih kerja. Oh, saya mau pulang bulan Agustus. Oh ya sudahlah, kalau memang kamu mau pulang nanti pulang baru kita ngomong masalah job, nggak masalah. Lah kamu posisi masih sakit kok bingung cari job, Tondo. Bukannya kesembuhanmu dulu.
Saya juga bingung. Mana saya tahu dia sakit kalau kok masih teleponan sama saya minta job. Waktu pas yang aku telepon Sensen itu aku udah sehat kan. Nggak denger Dok, suaramu nggak denger Dok, sorry. Iya Miss, waktu aku telepon Sensen itu aku keadaan sehat. Oh, oke. Pas Terus? udah dapat 1 minggu tuh, aku jatuh sakit. Oke, sekarang saya kasih tahu kamu ya. Majikan ke ambulan langsung. Oke, sekarang saya kasih tahu kamu ya. Kamu kan udah teleponan sama saya. Kenapa kamu teleponan Mbak Yuni ini? Masalahnya apa? Tadinya akunya kan pengen minta dibawain itu sama temen aku, Presker sama itu Koyo. Aku tuh kalau vertigo aku kambuh, aku sangat sakit Senten. Temen aku bilang setidaknya gini. Presker sama itu kata aku. Setidaknya gini, kalau kamu masih biarkan dia bicara dulu, biarkan Rosita bicara dulu. Ngomong Dok. Iya. Terusin. Kata teman aku bilang, aku liburnya hari Minggu kemarin ada typo, aku nggak bisa. Kamu kalau mau minta dibawain sesuatu, kamu bel aja Miss Yuni, katanya gitu. Oke, minta sesuatu dari Miss Yuni. Nggak apa-apa. Oke, minta apa nak kamu dari Miss Yuni sayang? Nggak apa-apa ngomong. Tadi minta dibawain Presker nih sama Koyo. Tadi aku nyuruh temen aku minta bawain kalau hari Minggu. Aku bilang. Ya udah nggak apa-apa. Besok Miss Yuni bawain buat kamu ya. Kamu minta apa lagi? Nggak apa-apa. Tolong dibantu ya Bu. Siap, saya nggak apa-apa Pak. Itu aja Miss. Soalnya aku kalau lagi sakit kepala tuh nggak kuat Miss, sakit. Oke. Masih sakit begini. Oke, berarti intinya kan bukan kamu minta pulang Tondo. Kamu cuman telepon di sini ingin minta fresh care sama Koyo sama apa lagi? Udah itu aja Miss. Tadi aku minta dibawain temen aku malah kasih nomor Miss Yuni. Nggak apa-apa. Kalau aku nggak masalah. Cuman kan tadi kamu mengeluh, kamu pingin pulang, tapi karena masih belum diizinkan. Nah, karena gini loh Dok, sebenarnya medikal yang ada di Hongkong itu baik. Tapi saya tidak setuju nih kalau ada orang bilang masih sakit nggak boleh pulang. Yang penting kamu dengan sadar pingin pulang, kamu harus membuat surat pernyataan bahwa kamu pingin pulang. Itu boleh. Kenapa? Karena otomatis secara langsung dan tidak langsung agen dan PT itu diketahui oleh KP2MI, juga dari KJRI bahwa kamu yang minta pulang. Karena gini, nanti takutnya nih, Miss Yuni sebagai YouTuber nih, banyak sekali dengar orang itu komplain tapi tidak sesuai, giliran udah pulang katanya PT lah, agen lah, atau pemerintah tidak hadir. Makanya kenapa Miss Yuni minta kamu telepon PT-mu. Kalau PT-mu nggak benar, saya akan komplain. Tetapi kalau PT-mu benar, ya nggak boleh dong. Bener nggak Dok? Iya, benar. Jadi gini Rosita, kalau saran saya, setidaknya kamu agak baikan sedikit lah. Ngerti nggak? Ya, jadi jangan kamu buru-buru atau gimana. Saya juga tahu kalau sakit pasti kepikiran pengen pulang aja di rumah. Semuanya sama. Ngerti nggak? Apalagi kamu punya suami juga khawatir. Iya. Paham nggak? Tapi ya, kalau saran saya, kamu tunggu agak baikan lah. Saran saya. Tapi diketahui nggak, PT tahu nggak dia sebenarnya jujur sakit apa nih? Saya baru tahu hari ini. Sakit apa? Si Rosita baru cerita. Sakit apa? Dia bilang dia vertigo. Oke. Vertigo saja ya, nggak ada maksudnya tumor atau apapun, nggak ada ya? Karena dia ada. Rosita nggak ngomong. Enggak ada. Soalnya gini Dok, kalau memang rumah sakit aja belum mengizinkan kamu pulang, nggak ada siapapun yang berani ngambil kamu Dok, karena resikonya besar. Iya. Resikonya besar. Takutnya nanti pas kamu di pesawat ada apa-apa atau gimana coba? Gitu loh maksudnya. Tadi kapan aku bisa balik? Aku bilang. Terus? Dokter bilang istirahat dulu di sini, gitu. Nah, kamu pingin sembuh, jangan pikirannya diterusin, relax, pikirannya jangan ngoyo. Kalau kamu pingin pulang lagi ke Hongkong lain kali, yang penting kamu sekarang sembuh dulu, istirahat dulu, terus pulang. Kan saya udah bilang sama kamu, urusan nanti belakangan lah, yang penting kamu sembuh dulu. Ini PT-mu bagus loh Dok, dia ngerespon kamu langsung disambungkan, dia nggak marah-marah. Biasanya ada PT yang marah-marah kalau disambungkan sama Miss Yuni. Karena Miss Yuni kalau PT-nya marah, saya langsung sambungkan KJRI gitu loh. Tapi PT-mu responnya bagus.
Iya. Sorry ya, si Mbak Yuni ya, Siap. saya nggak kenal Anda. Siap. Rosita anak saya ya, saya pingin yang terbaik buat anak saya. Saya banyak anak juga. Rosita juga tahu sifat saya. Iya. Kalau saya pribadi sih Pak, saya tidak perlu dikenal juga dan saya nggak mengenal siapapun karena saya Ya. hadir ini menjadi penengah. Bukan maksud saya begitu, bukan maksud saya begitu. Saya tidak pernah istilahnya tidak bantu anak saya. Jadi walaupun saya nggak kenal Mbak Yunis, walaupun Mbak Yunis telepon saya langsung, apalagi itu anak saya, pasti saya langsung respon. Makanya saya sangat senang sekali karena Ya. respon gini. Karena ada anak itu beraninya kalau saya dampingi mereka baru berkata jujur gitu loh. Karena saya tidak ingin juga, karena memang saya ngelihat ada beberapa PT yang memberikan tekanan pada anak-anaknya. Kenapa saya bilang, Dok, janganlah, kalau kasihan PT-mu bagus, ya responnya bagus, saya memang nggak perlu laporan ke KJRI Pak, karena banyak sekali anak-anak itu ditekan, banyak sekali anak-anak itu ditekan sama agent ataupun PT. Karena itu aku bilang, kalau agentmu berani, PT-mu ngangkat, ya udah, karena satu, saya tuh nggak pernah spill di konten saya agent apa, PT apa. Kenapa? Kan kadang-kadang laporan anak juga nggak bener. Kan anak ini cuman kayak butuh perlindungan aja, ternyata dia cuman minta fresh care dan juga koyo aja. Berarti besok ya Dok ya, aku nyuruh orang datang ya Nak ya. Rosita, kok kenapa kamu nggak ngomong sama saya? Kan tinggal ngomong sama agensi. Enggak, aku tadi minta sama teman aku kan waktu pas minggu itu dia pada libur. Aku bilang kamu bisa gini, bawa jadi ini. intinya gini, Rosita, jadi intinya gini, kamu sekarang juga masih di rumah sakit, jangan terlalu banyak ngomong, istirahat. Ngerti nggak? Kamu butuh apa-apa ke Mem Yuni, nggak apa-apa juga. Saya tahu ini sekarang Mem Yuni niat baik. Terima kasih banyak loh Mbak Yuni. Siap. Iya. Ya, jadi istilah gini, kamu masih sakit, jangan terlalu banyak ngomong, istirahat dulu. Ya, jadi tidak ada yang bilang kamu tidak boleh pulang. Kan saya udah ngomong sama kamu panjang lebar tadi pagi. Udah disambungin sama suami kamu juga udah tahu. Ngerti nggak? Ya, jadi istilahnya setidaknya lah, kalau saran saya ya, betul nggak Mbak Yuni? Betul. Ya, setidaknya saran saya, kalau kamu udah agak baikan, baru kamu pulang. Gitu loh. Gini aja Pak PT, kan dia minta fresh care sama koyo nih. Ferdi, Pak PT. Mungkin dibeliin aja besok dianterin, kan nggak perlu masuk kamar nih karena kan dia butuh itu aja. Iya. Mungkin tolong dikirimin aja. Itu saya minta tolong Mbak Yuni, makasih ya, dibantu ya Mbak Yuni. Siap. Bukan dari agennya yang mau ngasih atau saya yang harus ngantar nih? Kalau bisa ya udah Mbak Yuni aja deh, nggak apa-apa. Oke, Ya, siap. sekalian saya juga biar Mbak Yuni juga bisa lihat. Jadi saya ingin tahu mana yang lebih betul. Kadang-kadang Saya nggak bisa lihat karena kan jam besoknya kan beda. Saya cuman nganterin di depan pintu, saya pergi karena jujur kantor saya itu jauh. Kan saya maksud saya itu gini Mbak Yuni, kalau boleh saya minta tolong, saya kan nggak bisa berpatokan sama satu orang. Kata agensi sih dia ini pusing, pingsan, terus ada vertigo. Jadi maksud saya kalau ada satu orang yang bisa lihat, mungkin bisa ceritakan sama saya juga gitu loh Mbak Yuni. Karena kan nggak bisa nih pas jam besuk, soalnya tempat saya memang jauh, butuh 2 jam untuk jalan. Dia kan cuma butuh fresh care sama apa itu? Ini rekamannya saya matiin dulu ya. Nggak apa-apa sih Pak, karena saya juga ngerekam sih, karena saya juga tidak ingin ada kesalahpahaman. Saya cuma nggak mau orang salah paham aja sama PT. Kenapa? Setiap anak yang telepon saya itu saya rekam Pak, karena saya cuma YouTuber, saya cuma berbagi informasi. Makanya kan kenal ya Mbak Yuni ya. Kenapa salam kenal Pak, siap. Dan dengan Ferdi PT BAM ya. Boleh dicek nama PT BAM, Ferdi gimana orangnya, silakan. Siap. Dan kebetulan kan saat ini saya ada di Indonesia. Biasanya yang bisa besuk itu anak-anak saya. Jadi saya itu pasti nganterin. Kenapa? Karena saya tidak peduli agent apapun, PT apapun. Kalau anak-anak telepon saya minta, itu saya kasih. Setuju. Karena hasil dari YouTube saya itu saya kembalikan ke anak-anak Hong Kong. Alhamdulillah. Makasih. Jadi kenapa? Karena dia pingin pulang nih. Tadi saya sempat kaget nih, ada peraturan yang tidak boleh memulangkan. Bukan itu, boleh pulang, tapi harus memang benar harus membuat surat pernyataan. Itu benar. Iya, betul. Saya nggak mau ada salah paham gitu loh. Oke. Jangan ada salah paham. Jadi kamu kasih aku kamar berapa? Nanti besok saya kirimin Dok. Minta apa aja nggak apa-apa. Makasih ya Mbak Yuni. Makasih banyak loh Mbak Yuni. Kamu SMS Dok, kamu SMS aja. Si Rosita, kamu jangan terlalu
banyak memikirkan apa dulu, yang penting sembuh dulu. Aduh, astagfirullah, kamu bilangin dari pagi aduh. Jangan terlalu banyak teleponan juga, Dok. Jangan teleponan sama siapa-siapa dulu. Nanti dipengaruhi kamu, otakmu bingung nanti kamu. Juga handphone sama itu enggak aku angkat sampai Pintar. suami aku ngebel ke Dadai. Nelpon Dadai marah-marah ke aku. Kenapa kamu enggak angkat? Aku bilang aku lagi pusing kepala. Iya, macam betul, mana betul. aku mau angkat? Betul, Aku betul. bilang, Jangan angkat. Gini. Rosita, gini, kalau suamimu telepon, setidaknya kamu balas, siapa kamu panggil suamimu apalah, saya lagi istirahat nanti ya. Jadi kalau kamu nggak ngangkat juga dia khawatir lah. Iya, sampai dia telepon ke Dadai, Lah, ya, Dadai yang marah-marah lah kok sama aku. Kata dia, kenapa kamu nggak angkat telepon? Aku telepon juga. Gini aja, Ini, Dok. Sekarang ini, poinnya saya- aja, kamu kasih alamat rumah sakit sama kamarnya aja. Besok Iya, di sini iya, antar iya. ya, Nak ya. Makasih banyak. Ya udah, Oh, terima makasih, kasih. Makasih banyak. Yo, ya. assalamualaikum. Makasih. Terima kasih ya, Pak PT. Ya, Makasih Terima banyak, kasih, Pak salam Eri. kenal. Makasih banyak. Siap. Terima kasih, Dok. Oke, bye-bye. Terima kasih. Ya.